Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama atas nama Nur Hadijah FJ, NIM 42 akan membacakan materi pertama yaitu pengertian semantik. Pengertian semantik. Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu sema, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang artinya menandai atau melambangkan. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik. Jadi ilmu semantik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dan hal-hal yang ditandainya, dan ilmu tentang makna atau arti. Pandangan yang semacam-macam dari para ahli menjadikan para ahli memiliki perbedaan dalam pengertian semantik. Pengertian semantik yang berbeda-beda tersebut justru diharapkan dapat mengembangkan disiplin ilmu linguistik yang amat luas cakupannya. Salah satu pendapat ahli yaitu Charles Morris mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisu dengan NIM C1 C121004. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Bagian B, unsur-unsur semantik. Unsur semantik adalah komponen-komponen yang ada dalam semantik bahasa Indonesia. Berikut dibagi menjadi 4, yaitu pertama, tanda. Tanda adalah suatu yang digunakan untuk menunjukkan suatu yang lain. Tanda dapat berupa benda, sifat, kejadian, dan lain sebagainya. Contohnya, tanda baca seperti titik, koma, titik 2. Dan yang kedua, lambang. Lambang atau simbol memiliki pengertian sebagai sesuatu seperti tanda, lukisan, tulisan, perkataan yang menyatakan suatu hal yang mengandung suatu makna tertentu. Lambang atau simbol merupakan tanda yang bersifat konvensional yang dihasilkan manusia melalui alat ucapnya. Contoh, gambar tunas kelapa lambang pramuka. Dan yang ketiga, konsep. Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Contoh positif, masjid, gereja, dan kuil. Definisi adalah suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal dan biasanya lebih kompleks dari pengertian, makna, atau pengertian suatu hal. Contoh kalimat definisi manusia merupakan makhluk hidup yang paling pintar karena memiliki akal. Bagian C, jenis-jenis semantik. Beberapa jenis semantik yang dibedakan berdasarkan tataran atau bagian dari bahasa itu yang menjadi objek penyelidikannya, yaitu yang pertama, semantik leksikal. Makna leksikal dapat juga diartikan makna yang sesuai dengan acuannya, makna yang sesuai dengan hasil observasi panca indera, atau makna yang sesungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Contohnya adalah kursi yang memiliki arti sebagai tempat duduk, berkaki empat, dan bersandaran. Dan yang kedua yaitu semantik gramatikal. Gramatik adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun kemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta dengan konteks pemakainya. Contohnya, polisi menyita beberapa peti minuman keras dari dalam toko itu. Dan yang ketiga, semantik kalimat. Cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Contohnya yaitu penggunaan atau pemilihan kata cewek atau wanita akan dapat menunjukkan identitas kelompok penuturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Habib Bidala, NIM C1211007 sebagai pemateri ketiga. Bagian
Bagian D, analisis kesalahan semantik. Setiawati mengatakan bahwa kesalahan berbahasa dalam tataran semantik dapat berkaitan dengan bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kesalahan berbahasa dalam tataran semantik ini penekanannya pada penyimpangan makna, baik yang berkaitan dengan fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Jadi, jika ada sebuah bunyi, bentuk, kata, ataupun kalimat yang maknanya menyimpang dari makna yang seharusnya, maka tergolong ke dalam kesalahan berbahasa semantik. Banyak penyimpangan terjadi dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang berkaitan dengan makna yang tidak tepat. Yang tidak tepat tersebut dapat berupa: yang pertama, kesalahan pengguna kata-kata yang mirip. Contohnya, kata syah dan kata sah memiliki makna yang berbeda. Sah berarti sudah sesuai dengan hukum, sedangkan syah berarti raja. Kemudian yang kedua, kesalahan pilihan kata atau diksi. Contohnya, kata jam pada kalimat tersebut seharusnya digantikan dengan kata pukul, karena kata pukul digunakan untuk menunjukkan waktu. Bagian E, pengertian wacana. Wacana merupakan salah satu bagian dari strata kebahasaan yang menduduki posisi tertinggi. Berdasarkan pernyataan itu, dapat dikatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana berasal dari bahasa Inggris, yaitu discourse, merupakan tulisan atau ucapan yang merupakan wujud penyampaian pikiran secara formal dan teratur. Dalam relasisnya, wacana diwujudkan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, Sri Ensiklopedi, dan sebagainya. Paragraf kalimat atau kata yang membawa amanah yang lengkap. Salah satu ahli menurut Fatima Dejas Sudarma, wacana adalah rentetan kalimat yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, membentuk satu kesatuan. Proposisi sebagai konsep yang masih kasar yang akan melahirkan statement atau pernyataan dalam bentuk wacana atau kalimat. Dari beberapa ahli disimpulkan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap, yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa, sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide gagasan penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Sri Damayanti, NIM C1C121031. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Ciri-ciri wacana. Ciri-ciri wacana adalah sebagai berikut. 1. Terdapat tema. 2. Satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap. 3. Memiliki hubungan kontinuitas yang berkesinambungan. 4. Memiliki hubungan koherensi. 5. Memiliki hubungan kohesi. 6. Medium bisa lisan maupun tulis, sesuai dengan konteks. Jenis-jenis wacana. A. Wacana berdasarkan media komunikasi. Berdasarkan media komunikasi, wacana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. 1. Wacana lisan. Menurut Henry Guntur Tarigan, wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan. Sedangkan menurut Mulyana, wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dalam bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan atau speech atau ujaran, utterance. 2. Wacana tulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Sedangkan menurut Mulyana, wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. B. Wacana berdasarkan pelibatnya. Berdasarkan cara pelibatnya, wacana dibedakan menjadi 3. Wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog.
1. Wacana monolog. Pada wacana monolog, pendengar tidak memberikan tanggapan secara langsung atas ucapan pembicara, contohnya pidato, ceramah. 2. Wacana dialog. Apabila peserta dalam komunikasi itu ada 2 orang dan terjadi pergantian peran, contohnya antara 2 orang yang sedang mengadakan perbincangan. 3. Wacana polilog. Apabila peserta dalam komunikasi lebih dari 2 orang dan terjadi pergantian peran, contohnya perbincangan antara beberapa orang dan mereka memiliki peran pembicara dan pendengar. C. Wacana berdasarkan cara pemaparan. 1. Wacana narasi. Istilah narasi dalam bahasa Inggris narration berarti kisahan. Penyusunan wacana narasi erat kaitannya dengan rangkaian peristiwa. 2. Wacana deskripsi. Istilah deskripsi dalam bahasa Inggris description artinya perian. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Wacana ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dengan kesan utama sebagai pengikat semua kesan yang dilukisnya. 3. Wacana eksposisi. Istilah eksposisi dalam bahasa Inggris exposition yang artinya membuka atau memulai. Wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yanela Bogoli dengan NIM C1211025. Di sini saya akan membawa materi yang terakhir. Syarat-syarat pembangunan wacana yang baik. Agar wacana menjadi baik, kita harus memperhatikan persyaratan dalam pembangunan wacana. Syarat tersebut adalah wacana tersebut harus kohensif dan koheren. Bila wacana tersebut akan menciptakan wacana yang memiliki kepaduan, kesatuan, kelengkapan.